satu analisis lagi soal saya bawa. Halo Sobat JKN, kembali lagi BPJS Kesehatan on Air. Nah, buat teman-teman di sini yang ada pertanyaan seputar JKN, teman-teman bisa komen ya di kolom komentar. Bisa ajuin pertanyaan ataupun bisa langsung kalau butuh informasi dan pengaduan di ini WA Pandawa teman-teman gitu. Oke, kita kali ini mau bahas nih apa aja sih kemudahan ya yang udah diinovasikan oleh BPJS Kesehatan. Yang pertama tuh di sini ada call center 165. Teman-teman bisa hubungin ya langsung ya lewat telepon. Terus ada WA Pandawa di nomor berikut, pakai WA aja teman-teman bisa butuh informasi dan pengaduan bisa langsung ke sana kayak gitu. Oke, nih langsung aja kita ini sebenarnya untuk BPJS Kesehatan on Air nanti juga kita bakalan ada narasumber dari keuangan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow kita. Selamat pagi. Ya, jadi teman-teman jangan lupa follow kita untuk informasi lebih lengkapnya ya terkait konten-konten kita, terus terkait jadwal BPJS Kesehatan on Air kayak gitu. Nah, oke. Sebelum kita ke pertanyaan pertama, mungkin aku bakalan jelasin dulu terkait Pandawa. Sebelumnya suara aku ini ya, suara aku udah jelas ya, teman-teman ya, udah jelas ya. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa komen aja, Sobat JKN bisa komen kalau suara aku kurang jelas. Nah, yang pertama tuh ada WA Pandawa. WA Pandawa itu kemudahannya ya, kalian bisa cek status kepesertaan cukup pakai NIK sama tanggal lahir aja, langsung chat di WA Pandawa, nanti secara otomatis ada jawaban ya, jawaban kalian itu aktif atau tidak kayak gitu. Oke, selanjutnya nih ada Kak Ataya. Kak Ataya ada pertanyaan. Bentar ya, aku pin dulu. Kakak kalau udah 2 tahun belum bayar, apa harus ke kantor BPJS kalau bayar? Enggak, tenang aja. Untuk pembayaran mau lunas ataupun cicilan, kalau kalian cicilan itu bisanya di aplikasi Mau BJKN ya teman-teman ya. Pakai program rehab ya Kak Ataya kayak gitu. Terus kalau mau bayar tidak harus ke kantor, tapi teman-teman bisa langsung aja di WA Pandawa ini ya, langsung di WA Pandawa, nanti dapat VA-nya langsung dibayar di M-Banking, Indomaret, Alfamart ataupun dimanapun karena pembayaran kita udah banyak, jadi nggak harus di kantor kayak gitu. Yuk boleh dong yang udah stay di sini dibantu tap-tap layarnya ya. Jadi gitu Kak Ataya ya. Udah paham belum nih Kak Ataya? Jadi nggak harus datang ke kantor kayak gitu. Lanjut, kakak mau ngurus BPJS yang tidak aktif dari perusahaan dan mau dipindah ke umum tapi tidak ada kartunya. Oke, jadi Kak Anisyu nih ya, untuk BPJS yang dapat dari perusahaan atau dulunya PPU, pekerja penerima upah, itu memang sekarang itu tidak dapat kartu ya, cukup pakai KTP atau NIK aja. Kalau mau dipindah secara mandiri ke Mandiri, kakak bisa ubah segmen di WA Pandawa ya, chat aja langsung di sini, pilih menu administrasi di WA Pandawa ya teman-teman. Pada menu administrasi pilih aja ubah segmen kepesertaan kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Ya yang udah di sini jangan lupa di share ya ke tetangga, ke teman-teman kalian, ke semuanya ya. Yang baru join nih jangan lupa, yang baru lihat kita di follow juga, kayak gitu. Oke.
Kak, kalau BPJS-nya nonaktif bisa nggak buat baru? Nggak bisa, tapi bisa diperbaruin ya. Jadi Kak Angge ya, Kak Angge ini kalau mau menonaktifkan BPJS itu nggak bisa, tapi kakak bisa ini pengaktifan kembali ya. Jadi bukan buat baru, tapi pengaktifan kembali yang lama. Kayak gitu, teman-teman. Aku kayaknya terlalu nge-zoom ya. Gitu ya Kak Anggeh ya. Ya teman-teman yang baru join di sini jangan lupa di follow sama like kita. Di follow sama like nih mas sedikit like-nya. Aduh. Kak, PBI saya non aktif katanya non DTSN. Gimana Kak? Saya lagi hamil Kak Risa. Kalau memang sekarang lagi hamil dan pastinya nanti membutuhkan pelayanan kesehatan untuk persalinan, saran saya udah langsung aja pengajuan mandiri karena mandiri sekarang itu masih belum ada kenaikan harga kok Kak ya. Masih kelas 3 itu di 35.000 per orang per bulan, kelas 2 di 100.000 dan kelas 1 di 150.000 gitu Kak Risa ya. Daripada pengajuan sifatnya belum tentu aktifnya kapan dan kakak ini udah butuh ya untuk persalinan nantinya, kakak bisa langsung aja mending ya saran saya langsung ubah segmen aja ke mandiri kayak gitu Kak Risa, karena memang pengajuan sifatnya itu tidak pasti aktif ya, karena yang meng-ACC pun dari Dinas Sosial sesuai dengan SK Kementerian Sosial kayak gitu ya teman-teman ya. Oke lanjut dari Kak Desyaja. Kak status BPJS masih aktif gitu tunggakannya terus berjalan apa gimana Kak? BPJS masih aktif gitu. Kak status BPJS masih aktif. Oh Kak Desyaja ini gimana maksudnya ya? Mungkin dulu itu punya tunggakan iuran ya. Dulu peserta mandiri terus sekarang aktif di PPU ataupun PBI yang dibayarkan pemerintah ya. Boleh dikomen lagi kan dong Kak Desi aja ya, boleh dikomen lagi ini maksudnya gimana biar aku jelasinnya lebih tepat ya. Sekarang aktif itu sebagai peserta apa kayak gitu, komen lagi Kak. Cara ubah BPJS Mandiri ke pemerintah gimana Kak? Kalau BPJS Mandiri ke pemerintah itu sifatnya pengajuan teman-teman ya. Tapi kalau kalian udah BPJS Mandiri dan pasti rutin bayar iuran, pastinya itu selalu aktif ya. Pasti aktif. Yang penting rutin bayar iuran. Kalau dari pemerintah itu sifatnya adalah tidak selamanya aktif. Bisa tiba-tiba non aktif sesuai dengan yang dibayarkan oleh pemerintah gitu. Saya lupa password nggak bisa. Oke, kalau lupa password di aplikasi mau BJKN ya, ini maksudnya KADM ya. KADM boleh dong di like dulu nih kita. Boleh di like dulu ya teman-teman di sini sambil nunggu aku jawab komentarnya. Oke, kalau lupa password itu kalian bisa langsung di aplikasi mau BJKN. Terus di bawahnya itu ada namanya lupa password ya. Lupa password nanti kalian tinggal masukin nomor HP kalian ya. Ada OTP-nya itu, OTP-nya dimasukin sesuai dengan OTP yang masuk di nomor HP kalian kayak gitu. Gampang kan? Terus pertanyaannya adalah lanjutan, gimana sih kalau nomor HP-nya udah ganti Kak dari yang lama gitu, udah nggak dipakai yang lama tuh, sekarang ada yang baru, sedangkan mobil JKN dulu nyantolnya nomor HP yang lama. Kalian bisa ganti nomor HP dulu, ganti nomor HP di sini di WA Pandawa ya, di WA Pandawa sini gitu Kak ADM. Udah jelas ya. Oke lanjut Kak, gimana cara daftar BPJS? Gampang banget ya. Kalian bisa, teman-teman yang baru join, selamat datang ya di live BPJS Kesehatan On Air kantor cabang Banyuwangi. Nah, buat teman-teman di sini yang ada pertanyaan seputar JKN, kalian bisa komen aja di sini sambil dibantu juga di follow dan like ya. Like kita biar aku semangat live-nya bisa tiap hari ya contohnya. Jadi kalian bisa di like dulu. Kak, gimana cara daftar BPJS? Gampang, bisa lewat online ataupun tatap muka. Kalau lewat online kalian bisa di WA Pandawa atau di aplikasi Mobil JKN ya. Persyaratannya apa aja? KTP, KK, dan buku rekening. Udah itu aja teman-teman. Ya kalau buat anak bayi ya belum punya KTP ya udah pakai KK aja. Yang penting ada NIK-nya kayak gitu Kak Norma. Gampang banget ya. Udah langsung aja daftar BPJS Kesehatan.
bisa nggak bayar tunggakan lewat mau BJKN. Nah gini kak, orang Madura ya, jadi kalau pembayaran itu bisanya lewat M-Banking, Indomaret, Alfamart, ataupun kanal pembayaran yang lainnya. Tapi kalau bayar tunggakan mau cicilan melalui Rehab, kakak bisa daftarnya di mobil JKN dulu kayak gitu. Jadi bisa ya pendaftarannya lewat cicilan melalui program BH di mobil JKN. Tapi kalau untuk pembayarannya tidak bisa, kecuali kakak daftar auto debit ya, auto debit di mobil JKN itu bisa kakak. Gitu ya kak. Coba deh di download dulu di aplikasi mobil JKN biar tahu nih menunya banyak banget ya, udah banyak banget menu yang bisa kalian pakai gitu. Oke, lanjut. Mana nih? Masih caranya buat BPJS prabayar gimana, Mbak? Oke, jadi buat BPJS baru ya, kalian langsung aja bisa di WA Pandawa, langsung aja chat sekarang nih. Aku liatin ya menunya ya ke kalian ya. Ntar ada WA Pandawa, di sana itu kita bisa butuh informasi, terus administrasi dan pengaduan itu bisa di sana. Kalian chat aja selamat pagi gitu, nanti akan muncul 3 menu yang bisa kalian pilih. Kalau untuk pendaftaran baru kalian pilih yang administrasi. Terus ada link ya, nantinya akan ada link yang dikasih, itu akan diberikan waktu 180 menit ya untuk pengisian pendaftaran baru. Kalian siapin aja, kalau mau pendaftaran baru yang berbayar itu berarti yang mandiri ya atau PBPU, siapin KTP, KK, buku tabungan, dan surat, kalau untuk bayi baru lahir surat keterangan khusus bayi baru lahir gitu aja, gampang ya. Lanjut kak, syarat bikin BPJS offline sama aja ya syaratnya, online offline sama aja syaratnya. Tapi kalau kakak daftar auto debit, kakak harus siapin ini materai. Kalau ke kantor ya biasanya ada pendaftaran auto debit itu butuh materai satu, materai 10.000 ya untuk jaga-jaga, jadi biar nggak balik-balik kayak gitu. Ya buat teman-teman yang baru join di sini jangan lupa dibantu tap-tap layarnya, nih masih sedikit ya, masih kurang semangat nih kayaknya ya. Mungkin karena lagi kerja juga ya teman-teman ya di sini ya. Jadi oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kak kasih solusi dong kalau BPJS dari pabrik. Oke, Kak Scorpio nih kita pin dulu. Kak kasih solusi dong kalau BPJS dari pabrik non aktif terus mau pindah BPJS PBI lagi bisa nggak Kak? Wah itu sifatnya ini ya Kak. Kalau ke PBI itu kita bukan BPJS Kesehatan yang menentukan keaktifannya ya, tapi oleh pemerintah seperti itu, karena yang pembayarannya pun dari pemerintah yang membantu. Nah kalau kakak dari pabrik ya udah non aktif, kakak bisa ubah segmen ke mandiri ya. Kalau kakak udah merasa mampu membayar, itu bisa langsung diubah segmen mandiri di kelas 3 itu minimal 35.000, terus kelas 2 di 100 dan kelas 1 150.000 kayak gitu. Nah terus kalau kakak dulunya pabrik non aktif, tenang aja kalau ubah segmen yang pilih nanti ubah segmennya ke Mandira, terus pilih tunggu 14 hari ya, tunggu 14 hari tidak akan ada tunggakan iuran yang berjalan kayak gitu. Jadi kakak nih jangan sampai pilihnya yang tanpa tunggu 14 hari ya, tanpa menunggu 14 hari nanti bakalan pembayaran tunggakan setelah kakak non aktif dari pabrik itu tadi kayak gitu. Oke, ditunggu ya teman-teman ya yang baru-baru komentar, yang baru join, kalian masukin aja deh komentar ke kalian sambil bantu like ya, sambil bantu like dan follow kita. Oke, Kak daftar BPJS pemerintah lama nggak Kak pengurusannya untuk Bumil? Aduh kakak, kalau untuk Bumil ya saran aku udah langsung aja dari ini mandiri aja. Terus kalau pengen nyaman ya karena proses persalinan itu ini ya pasti butuh ketenangan, kakak pilih aja minimal di kelas 2 ya, di 100.000 per orang per bulan, bisa pakai itu. Karena sifatnya kalau mau pengajuan dari pemerintah itu sifatnya nggak tahu nih kapan aktifnya ya, karena kalau udah bumil ya pasti butuh persalinan segera, nanti bakalan ini bingung loh nanti ya kalau pasti proses persalinannya belum aktif BPJS ya kayak gitu KI.
Oke. Kak, masa punya aku setiap mau bayar tulisannya lunas. Waduh, Kak Pinky, ini memang kebanyakan ada nih yang kayak gini. Nah, sebenarnya itu bukan tulisannya bukan lunas, tapi dulu kakak nih daftar BPJS punya VA. VA itu kan tunggu 14 hari. Pas tunggu 14 hari ada masa pembayaran nih. Masa pembayarannya pun juga 14 hari. Kakak harusnya bayar pembayaran pertama pas tanggal tersebut, tapi ternyata terlewat nih. Akhirnya tulisannya di M-Banking tuh biasanya lunas kayak gitu, padahal itu belum dibayar ataupun belum lunas, tapi VA-nya tertutup. Nah, saran aku kakak bisa langsung aja chat WA Pandawa di sini, terus pilih aja menu administrasi, nanti kakak pilih pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran yang telat masa bayar ya. Itu kakak pilih aja yang pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran. Nah, ini memang bagi peserta mandiri yang udah lupa bayar ya, gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Terus apa bener bayi baru lahir udah otomatis aktif BPJS? Kakak untuk itu sifatnya masih belum otomatis ya, belum otomatis, harus didaftarkan sesuai dengan Perpres ya, itu masih harus didaftarkan, jadi sifatnya belum otomatis ya, seperti berita yang beredar itu masih belum gitu teman-teman. Jadi wajib ditambahkan, penambahannya juga cukup mudah ya, di WA Pandawa aja, penambahan anggota keluarga, terus lanjut ya, itu persyaratannya kakak KTP, buku rekening, sama keterangan bayi baru lahir kalau untuk yang bayi baru lahir kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kalau aku dapat BPJS dari pemerintah, kemarin tak buat kontrol hamil, statusnya kecabut. Wah, itu bukan statusnya kecabut Kak, tapi memang udah tidak dibayarkan oleh pemerintah. Jadi BPJS-nya kakak Ayu ini udah nonaktif ya. Kalau emang buat kehamilan udah Kak, langsung aja pindah mandiri biar langsung aktif ya, biar pastinya aktif terus kalau kakak rutin bayar iuran, jadi nggak was-was pas persalinan ternyata nonaktif kayak gitu. Terus Kak, nggak ada info loker BPJS. Waduh, untuk info loker kemarin udah aku jelasin ya di ini nih, udah aku jelasin sebelumnya kalau di Februari terakhir kemarin kita, dan belum ada info loker lagi. Kak, daftarnya gimana? Ayo Kak Emo ya, Kak Emo. Untuk teman-teman di sini yang baru join, teman-teman bisa like aja dan di follow kita, dan juga di share-share kayak gitu. Di share dong teman-teman. Ini bisa diposting ulang juga ya, diposting ulang biar aku semangat nih live-nya ya. Cara cek tagihan gimana Kak? Wah, cek tagihan bisa di WA Pandawa juga ya, di WA Pandawa di menu informasi kayak gitu. Di menu informasi ya, teman-teman. Teman-teman, suara aku jelas nggak ya? Kalau orang jelas bisa komen gitu. Kak, pembayaran dalam proses berapa lama ya? Ditunggu aja 1 kali 24 jam ya, ditunggu 1 kali 24 jam itu nanti akan ada notifikasi aktif kayak gitu. Dicek secara berkala aja ya teman-teman ya, dicek secara berkala aja 1 kali 24 jam kayak gitu. Oke, lanjut. Mana nih pertanyaan Kak, BPJS aku tuh dari pemerintah, gimana nih maksudnya Kak ya? Kak, BPJS aku aktif dari pemerintah, tapi kenapa ada tulisannya bayar iuran ya Kak? Gimana Kak? Mungkin kalau sifatnya harus ada foto, kan ini komentar belum bisa ya kirim foto ya. Kalian bisa di komen aja di postingan terbaru aku ya. Kalian bisa komen aja di postingan terbaru aku, ataupun langsung di WA Pandawa ya. WA Pandawa ya, butuh informasi atau pengaduan gitu ya. Kalau sifatnya aktif dari pemerintah, teman-teman nggak perlu bayar iuran karena sifatnya udah dibayarin dari pemerintah, kecuali nonaktif ya, itu pasti kalau pengaktifan kembali diubah segmen mandiri itu akan ada bayar kayak gitu.
gitu. Oke, Kak, BPJS ku nonaktif udah ya. Kak, kalau ngurus BPJS tapi KTP-nya yang baru belum jadi apa bisa Kak? Oke, KAL, Kakak untuk KTP yang baru itu karena apa Kak? Gitu. Karena memang untuk KTP itu sebenarnya NIK-nya itu kan sama ya, meskipun diganti-ganti itu NIK-nya sama. Sebenarnya bisa. Tapi kembali lagi ini yang diganti apa, pengurusan apanya nih di KTP? Boleh di komen. Boleh di komen aja ya teman-teman. Ini spesial live kita ya, kalau teman-teman ke kantor belum tentu bisa nanya sebanyak ini karena memang rame di kantor dan ada masa tunggu. Jadi kalau teman-teman ini nggak bisa nanya sepuasnya pun di kantor. Nah kalau ada live kayak gini ya, teman-teman bisa nanya apapun itu terkait BPJS Kesehatan dan program JKN di komentar ya. Tapi aku minta bantuannya di like ya, di like biar aku tambah semangat ya live-nya. Di like yang banyak, di tap yang layarnya kayak gitu. Oke, BPJS jadi tidak aktif. Kalau mau aktif bisa langsung ikut suami yang PBI tanpa ke kelurahan. Nggak bisa kakak ya, jadi bukan ikut suami ya, BPJS dari pemerintah itu tidak ikut serta kakak gitu. Meskipun suaminya aktif terus bisa istrinya langsung masuk ke PBI aktif, itu tidak bisa ya. Sifatnya tetap pengajuan ke kelurahan ataupun ke desa, nanti diajukan ke dinas sosial kayak gitu kak. Oke lanjut Kak, kalau sudah cicil tunggakan ya dan lunas ya, sifatnya cicil tunggakan dan lunas itu akan, iya betul, akan langsung bisa aktif dan bisa dipakai kayak gitu. Gitu, jadi bisa langsung dipakai Kak, toko TikTok. Ya, di sini. Oke, lanjut ya. Lanjut Kak, kalau lagi kontrol di RSA, mana nih RSA tadi, dan mau pindah ke RSB itu bisa Kak. Nah, prosedur ya Kakak. Kalau memang di RSA udah, ini RS tipe A, apa yang dimasukkan adalah apa ya, maksudnya itu inisial aja Kakak tuh. Gimana? Karena kalau A ke B itu ada Kak, tipe A, tipe B. Jadi yang dimasukkan Amerikam ini apa nih yang dimaksud? Ayo di komen dulu. Yalah hilang guys. Bentar. Hilang WA Pandawanya. Sebentar. Oke, ada udah. Terus kalau mau pindah pokoknya sesuai prosedur aja. Kalau memang kakak dulunya di RSA terus dirujuk ya di RSB oleh dokternya dan diperkenankan ya boleh ya, tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan kayak gitu. Inisial Kak, oh inisial, oke Kak Ami. Jadi misalnya di RSA terus kita pengen pindah di RSB ya, itu pindahnya karena apa Kak sebelumnya ya? Kalau memang karena alat-alatnya nggak ada di RSA terus dokter menyarankan di RSB, ya udah boleh nanti ada rujukan, nanti akan ada rujukan dari rumah sakit A ke rumah sakit B ya, itu bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan kayak gitu. Kak, rujukan berlaku sampai 9 April. Kalau tanggal 9 April baru ke RS masih bisa Kak, atau harus tanggal sebelumnya? Kak, ya itu terlalu mepet Kakak ya. Jadi rujukan itu sebelum habis ya. Seminggu sebelum habis itu udah bisa ya, udah bisa diperbaruin aja ya. 3 hari sebelum habis itu Kakak perbaruin aja. Kayak gitu ya rujukannya. Oke, untuk Kak Jembatan Hidup, Kakak mau tanya, aku lupa email JKN. Nah, Kakak coba deh chat WA Pandawa di sini ya. Kalau mau ke mobil JKN, memang biasanya teman-teman nih lupa email ataupun email yang lama ataupun nomor HP yang lama. Itu kalian bisa perubahan nomor handphone dulu. Ya. Kakak jangan pakai email, pakai OTP
nomor handphone dulu aja, pakai nomor handphone dulu. Kakak bisa ganti nih nomor handphonenya. Nah baru nanti masuk Moba JKN, habis masuk Moba JKN bisa tuh diganti ubah data namanya, ubah data, mau ganti alamat, mau ganti email, mau ganti Vaskes, itu bisa semua di Moba JKN kayak gitu. Syarat utamanya kalau memang kakak nggak bisa masuk, kakak bisa lupa password, nanti ada OTP yang dikirim di nomor handphone. Kalau nomor handphonenya udah ganti, kakak bisa ganti dulu di WA Pandawa di sini. Gitu ya, jangan lupa di like dulu ya. Jangan lupa di like dong, di sini tuh masih dikit banget ya teman-teman ya. Oke. Jadi seperti Oke, lanjut ke mana nih? pengembangannya itu loh Pak. Jadi untuk evidence-nya dia ambil di artikel dan diambil dari Kak, cara aktifin BPJS Kesehatan ya, sudah dinonaktif. Kak, cara aktifin kalau sudah dinonaktifkan ya. Kakak bisa nih kalau memang mau aktifin ya dulunya segmen dari PBI ataupun PPU, mau aktifin kembali bisa langsung ke WA Pandawa, diubah segmen pengaktifan, pilih nanti administrasi, terus pengaktifan kembali status kepesertaan kayak gitu ya, nanti tinggal pilih ya. Itu bisa pengaktifan dulunya pindah kemana, pindah ke nonaktif PBPU atau mandiri kayak gitu ya. Kak Ayu bisa langsung. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman di sini yang baru join jangan lupa di like ya. Ya, aku nggak perlu gift kok, tapi di like aja di sini ya. Di like yang banyak dan di follow kita. Ini masih baru berapa nih yang follow? Aku lihat ya, wah masih 10 orang aja. Ya, dibantu follow aja ya, nggak perlu gift, di follow sama like aja. Aku udah seneng ya, bakalan aku jawabin pertanyaan kalian kayak gitu. Jika istri ditangguhkan BPJS PBPU suami, apakah bayarnya double? Jika istri ditanggungan PPU maksudnya, iya tetap ya. Jadi istri dipotong, suami dipotong sesuai dengan perhitungan ya, sesuai dengan persyaratan perhitungan kayak gitu teman-teman. Nanti kalau memang kelas suami tertinggi, misal kelas suami di kelas 1, istri kelas 2, itu bisa ikut nanti anak itu bisa ikut di kelas tertinggi kayak gitu. Mana nih? Oke ya, yang sudah bergabung-gabung nih ya, tapi belum follow kita, belum like, bisa di follow dan like dulu. Kak, cara menambahkan peserta baru gimana kok gagal terus? Kakak gagal di mana? Di WA Pandawa udah coba belum? Di WA Pandawa sini ya. Di WA Pandawa di penambahan anggota keluarga ya. Gagalnya kenapa kakak? Bisa di komen ya, gagalnya kenapa nih sebenarnya? Gitu, gagalnya kenapa kak? Oke, lanjut. Lanjut ya, kemana nih? Sudah di follow tapi belum dijawab. Yang mana nih Kak Uswatun? Mana? Boleh di spam aja komen kalau memang udah ke tutup di bawah. Kak, suami BPJS ikut perusahaan istri, mau bikin mandiri apa bisa? Nih, Kak, suami BPJS ikut perusahaan istri, mau bikin mandiri apa bisa? Kak, suami BPJS. Kenapa kakaknya bikin mandiri ya? Udah ikut perusahaan suami aja nggak apa-apa gitu ya. Lebih enak ditanggung suami ya daripada ini ikut mandiri gitu. Karena potongannya juga lebih sedikit guys, karena 4%-nya itu dibayarkan oleh pemberi kerja atau kantornya, 1% itu dibayarkan oleh suami kayak gitu yang bekerja itu tadi. Gitu Kak Eltif ya, daripada bikin mandiri udah ikut suami aja. Ikut suami. Prosesnya lama, waduh padahal cepet loh kakak, itu tergantung dari SDM di kantornya ya, terus di follow up aja. Tapi kalau memang kakak merasa SDM di kantornya suami ini lama banget ya memprosesnya, ya udah ikut mandiri aja nggak apa-apa kok kak, sesuai dengan persetujuan.
gitu. Bisa Kak Yus, siapa tadi? Bisa Kakak. Aduh, agak pilek ya teman-teman ya. Oke, bentar deh, aku sebentar ya teman-teman ya. Teman-teman bisa komen-komen dulu aja. Oke, lanjut Kak, cara bikin pertama kali. Oke, ini baru pertama kali bikin. Kakak bisa aja langsung ke WA Pandawa ya. Sebenarnya kita ada kanal tatap muka ataupun non tatap muka. Kalau Kakak online ya, anak-anak yang udah canggih nih ya, kalian online aja, bisa di WA Pandawa atau mau BJKN. Kalau di WA Pandawa kalian bisa di pendaftaran baru ya, bisa di pendaftaran baru, klik terus persyaratannya adalah KK, KTP dan buku rekening kayak gitu. Habis itu kalian bisa Oke, lanjut. Pakai buku rekening, terus nanti tunggu 14 hari untuk bikin pertama kali. Udah pasti bayar pertama kali kayak gitu. Tunggu 14 hari ya. Sampai gak fokus nih gara-gara Mas. Program rehab gimana Mbak? Nih, oke, program rehab kalian bisa mencicil ya. Kalau memang kalian sebagai peserta PBBU itu adalah maksimal setengah dari bulan menunggak. Kalau kalian 24 bulan, berarti cicilannya sampai dengan 12 bulan kayak gitu Kak. Bisa program rehab langsung di ini aja, di apa namanya, aku kok lupa, di mobil JKN ya, kayak gitu guys. Sorry lagi abis nggak fokus nih. Lanjut ke gitu ya Kak Ogut ya. Lanjut ke mana nih? Pertanyaannya banyak sih yang double sebenarnya ya. Cara pisah kakak lama ke kakak baru, bisa aja kalian bisa langsung aja pembaruan kakak di administrasi ya. Pilih aja nanti pembaruan atau pilih administrasi, terus pilih sub menu perubahan atau perbaikan data kayak gitu ya. Pilih, nanti ada tuh keterangan di sini perubahan identitas teman-teman, perubahan identitas NIK atau nomor kakak kayak gitu. Coba deh dicek ya, biar kalian paham juga ya. Kalau kalian buka terus kalian ngerti menu-menunya, pasti kalian udah langsung bisa ya di sini. Kak, kalau udah pindah provinsi tapi yang kebaca data yang lama, kalau memang ada pembaruan KTP atau kakak bisa pembaruan karena sifatnya bukan otomatis kakak, tapi sifatnya harus diperbarui ya, diperbarui secara berkala kayak gitu. Kalau Panda ya bisa langsung aja, sama kayak tadi ya, perubahan atau perbaikan data itu nanti bisa pilih pembaruan kakak kayak gitu ya. Oke, lanjut. Aku lihatnya dari sini aja ya teman-teman. Maaf nunduk karena pakai HP satunya ya. HP satunya. Oke, Kak, kalau punya tunggakan BPJS gimana Kak? Kalau punya tunggakan bisa dicicil atau dibayar secara lunas gitu. Ya, bisa dibayar secara lunas. Kayak gitu ya. Dim, kamu bisa share, bisa masuk live-ku bentar nggak? Kopiin linkku, kirim WA aku. Copy link live terus kirim WA aku. Terus oke, lanjut ya teman-teman ya. WA aku. Oke, lanjut Kak, BPJS ku BPJS suami mandiri. Kalau misal aku mau sesar tapi BPJS suami ada tunggakan, ngaruh nggak Kak? BPJS suami mandiri enggak Kak, jadi yang ngaruh tuh ke ibunya harus aktif ya. Yang dilihat adalah keaktifan ibunya kayak gitu.
BPJS ke PBI suami mandiri, iya bener. Jadi bisa nggak ngaruh ya teman-teman ya. Jangan dikirim tele. Dikirim tele sampai arek malahan. Oke, lanjut ya. Kak, solusi BPJS PBI yang 2 aktif, yang 2 dinonaktifkan. Gimana nih maksudnya? BPJS PBI yang 2 aktif, yang 2 dinonaktifkan. Kak Ririn, gimana nih Kak Ririn itu maksudnya ya? Bisa komen lagi Kak, ya, atau 1 kakak 4 nih maksudnya. Gitu. Gitu Kak Ririn ya, bisa komen lagi aja. Kak mau tanya, kalau BPJS buat anak kecil itu untuk pengobatan apa aja jenis sakitnya? Semua jenis penyakit yang memang sakit ya, itu bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang penting bukan estetika kayak anak kecil mau behel, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi sesuai diagnosa dokter atau indikasi medis itu bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau nyebutin sakitnya apa nggak bisa karena banyak banget ya teman-teman. Seperti itu. Oke Kak, di segmen lanjut, bentar ada yang telepon. Oke. Kak, BPJS anak yang punya anak-anakku aktif Kak, yang atas namaku suami dinonaktifkan, itu PBI ya. Kalau PBI itu memang nggak lihat kakak ya, tapi perorangan ya, bisa aja suami aktif, istri nonaktif atau anak aktif ya. Jadi sifatnya memang nggak menentu gitu. Kalau memang yang pasti aktif 1 kakak itu adalah mandiri ya, segmen mandiri, udah pasti itu aktif kalau dibayarkan secara rutin kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut nih Oke, udah berapa nih teman-teman? Udah 37 menit kira. Aku kurang 10 menit lagi ya teman-teman, kurang 10 menit ya. Jadi untuk yang masih belum dijawab pertanyaannya, kalian komen lagi aja dan di like, di follow biar pertanyaan kalian itu muncul di aku. Kak mau login mobil JKN kok nggak bisa, kenapa Kak Yuhu ya? Kak Yuhu kenapa nggak aktifnya kayak gitu ya? Gitu, nggak bisanya kenapa? Di komen aja. Kalian di follow dong, ini yang aku balas nih ini belum follow semua nih ya. Kayak cat lovers nih udah follow. Kak, BPJS aku turun dari kelas 2 ke kelas 3 karena punya suami kelas 3. Untuk naik kelas lagi gimana ya Kak? Bisa aku turun dari kelas 2 ke kelas 3 karena punya suami kelas 3. Untuk naik kelas lagi gimana? Oh, ini BPJS mandiri ya. Jadi memang 1 kakak itu 1 kelasnya sama. Kalau mau naik kelas lagi bisa, tapi harus nunggu minimal 1 tahun dari kelas sebelumnya Kak Cat Lovers gitu ya. Jadi ini nih harus nunggu 1 tahun nih, makanya kalau pas suami pindah itu harus dikasih tahu, jangan mindahin sendiri nih, harus keputusan bersama kayak gitu. Oke, nih lanjut Kak Marsha nih, udah follow Kak Marsha. Kak, punyaku dulu dari pemerintah gratis itu lalu tiba-tiba off, jadi harus ke BWI ya Kak untuk on-innya. Bener Kakak, kalau memang KTP-nya domisili Banyuwangi, itu pengajuannya memang lewat Dinas Sosial Banyuwangi. Jadi bukan ke kantor BPJS Kesehatan, tapi berurutan ya, sesuai dengan ketentuan dinas setempat. Itu bisa di desa atau kelurahan dulu yang pengajuan, terus diajukan oleh desa atau kelurahan, jadi nggak perlu ke dinas sosial ya. Setahu aku di Banyuwangi kayak gitu Kakak. Jadi Kakak bisa di desa atau kelurahan untuk cek desilnya itu apakah memang masuk data penerima bantuan atau enggak, kayak gitu Kak Marsha. Lanjut mana nih Kak? Aku mana? Kak Dita, oke, aku suka nih yang follow nih, aku baca. Kak, aku habis ngajuin pengaktifan BPJS. Bentar, pengaktifan BPJS, status pengajuannya berhasil tapi di MJKN
di MJKN nonaktif ya. Kakak ditunggu dulu ya pengajuan pengaktifan BPJS ini gimana kakak? Ya, pengajuan pengaktifan ini maksudnya gimana? Kalau ngajuin pengaktifan yang dari PBI pemerintah itu sifatnya pengajuan dan memang keterangannya berhasil di dana sosial, tapi kan itu belum tentu aktif kayak gitu. Kalau ya dimaksud kakak pengajuan pengaktifan ubah segmen ya, pengaktifan kembali terus kakak udah bayar secara mandiri, itu ditunggu 1 kali 24 jam Kak Dita. Ya, ditunggu 1 kali 24 jam, dicek secara berkala aja. Nanti bisa aktif kayak gitu. Oke, terima kasih yang udah follow nih. Aku bacain nih. Kak, BPJS anakku kenapa hilang ya di akun JKN-nya padahal udah pernah bayar 1 bulan. Kak, oh ini maksudnya tidak terdaftar di MJKN secara bersamaan dengan keluarga ya. Mungkin nih ibu bapaknya ini beda segmen kepesertaan nggak sama anaknya ya. Kalau sama-sama mandiri, kakak bisa padanan data di kantor ya. Tapi tenang aja, jangan takut ini BPJS anakku kok hilang akunnya ya. Bisa langsung dicek dulu di WA Pandawa beneran udah pernah terdaftar atau belum, itu dicek di menu informasi ya. Di menu informasi aja bisa dicek pakai NIK anak sama tanggal lahir anak, jangan sampai salah NIK sama tanggal lahir. Kalau salah bakalan nggak muncul ataupun nggak ada, bisa aja data orang lain kayak gitu ya kak, kepiting. Gitu, jadi bisa dicek aja nih keaktifan anaknya di WA Pandawa dulu ya. Oke lanjut Kak, oke Kak A nih, mana Kak A? BPJS Mandiri bisa dipakai lahiran nggak Kak? Bisa banget dong, bisa dipakai untuk lahiran bisa ya. Tenang aja, bisa sampai dengan proses kontrol kehamilan juga bisa. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu sama di like dong ya. Di follow dulu sama di like. Lanjut, ini mana nih belum pada follow nih ya. Belum pada follow nih teman-teman. Hampir mirip dengan saya Pak. Belum pada follow nih, belum pada follow. Kak, berarti misalnya anakku kontrol gigi yang rusak ke dokter gigi praktek rumah apa bisa dengan BPJS? Jadi untuk kakak mana nih tadi? Kakak RU. Kak, untuk kakak RU nih, jadi kalau misalnya anaknya mau kontrol gigi yang rusak ke dokter atau periksa gigi, kakak bisa di FKTP kakak terdaftar. Cek FKTP terdaftarnya di mana adalah bisa di aplikasi Mau BJKN ya. Kakak bisa cek terdaftarnya di klinik, di dokter praktek mandiri ataupun di puskesmas ya, bisa dicek di aplikasi Mau BJKN. Jadi kalau kakak terdaftarnya di klinik ya harus di klinik gitu, karena masih satu daerah kakak nih. Beda lagi kalau kakak di luar kota. Kalau kakak sedang di luar kota dan membutuhkan segera nih kontrol giginya ya, udah ngerasa sakit banget, itu bisa di vaskes terdekat ya, nggak harus sesuai dengan vaskes terdaftar gitu. Kak, BPJS suami dari perusahaan, istri PBI masih tetap istri, boleh PBI apa wajib ikut suami? Suami dari perusahaan, kalau memang masih PBI-nya aktif nggak apa-apa, ikut PBI nggak apa-apa karena masih aktif. Tapi kalau udah non aktif ya udah dipindahkan bareng suaminya Kak Gembita kayak gitu ya teman-teman. Ini masih ini kurang berapa ya. Oke lanjut ya, aku cek siapa yang udah follow ya. Yang udah follow, oh oke, Kak Li Mineral nih. Mana Kak Li Mineral tadi? Oke, Kak Li Mineral. Kak, kemarin saudara saya mau thank you Kak, saya mau bikin BPJS Mandiri buat anak saya, tapi katanya harus bayar gitu. Iya dong teman-teman ya. Kalau buat BPJS Mandiri itu nggak bayar ya, buatnya nggak bayar, yang bayar itu adalah keaktifannya, nanti bayar iuran JKN-nya kayak gitu ya. Jadi gimana yang dimaksud Kak Li Mineral nih?
Emang kalau BPJS Mandiri itu berbayar Kak, di kelas 3 itu 35.000, kelas 2 di 100.000, kelas 1 di 150.000, itu per orang per bulan. Dan catatannya di kelas 3 itu kita nggak bisa naik kelas rawat inap ya, saat rawat inap kita nggak bisa naik kelas ya teman-teman ya. Bisa ini sampai 6.000 ya teman-teman ya, bisa di like dong. Oke Kak Manis, Kak kalau semisal, nah ini nih, oke Kak Manis, Kak kalau semisal BPJS-nya Vaskes Jakarta dan alamat Jakarta ketutupan, nah Halo, bisa Yes. bisa sih Kak dipakai ke Madura untuk sesar. Nah kakak, kalau memang kakak nih udah ada rencana lahirannya di Madura ya, kakak bisa konsul di Vaskes yang di Jakarta. Dok, saya rencana memang untuk sesar, ataupun dari Vaskes Jakarta itu kan memang harus menyarankan sesar ya, harus ada rujukan sesar. Kalau ada keterangan memang harus sesar, kakak Manis nih bisa langsung ngomong, tapi saya inginnya ke Madura, nanti bakalan dikasih rujukan yang di Maduranya. Kayak gitu kakak, jadi memang harus koordinasi, jangan tiba-tiba langsung sesar lewat IGD di Madura ya, takutnya bukan indikasi medis, harusnya normal aja bisa, tapi kakak tiba-tiba sesar malah nggak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kayak gitu ya. Oke Kak Ria, thank you ya udah follow sama di like juga dong ya. Oke lanjut Kak, kalau BPJS Mandiri di off kan bisa nggak ya? BPJS Mandiri di off kan itu ada 2 persyaratan. Yang pertama adalah mohon maaf meninggal dunia, yang kedua adalah pindah kewarganegaraan ya. Itu karena sifatnya wajib sesuai undang-undang teman-teman, jadi tidak bisa dinonaktifkan seperti itu. Oke lanjut Kak User, pokoknya aku akan baca secepatnya untuk yang udah follow. Jadi buat yang belum follow dan like ya, kalian ditunggu aja nih. Kak, anakku mau kuliah minta syarat pakai kartu BPJS. Aku masih mau bikin 14 hari, cara biar nggak lama gimana? Oke, memang kadang ini baru buat ya kakak, kalau baru buat itu memang harus tunggu, ada masa tunggu 14 hari dan itu wajib sesuai sistem. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba diaktifkan, itu nggak bisa. Itu buat yang baru, pembuatan baru ya, benar-benar baru mau buat nih. Tapi tenang aja, biasanya kami sarankan itu kan ada lampiran VA pembayaran, dan ada keterangan baru bisa dibayarkan tanggal segini sampai segini. Nah itu yang dilampirin untuk persyaratan kuliah. Kemarin ada pertanyaan kebanyakan kayak gitu kakak ya, jadi yang dilampirin adalah VA-nya, ada keterangan baru bisa dibayarkan segitu. Jadi itu syarat, jadi itu bisa dimasukkan persyaratan ya, kalau kita nih udah dong daftar BPJS Kesehatan, tapi karena memang ketentuan BPJS Kesehatan tidak bisa langsung aktif, harus tunggu 14 hari ya. Itu biasanya langsung mengerti kok ya dari instansi lainnya. Bisa bikin online, bisa di WA Pandawa, bisa guys, di WA Pandawa, di aplikasi Mobi JKN. Kalau memang udah sering pakai WA ya udah pakai WA aja nih, pakai WA. Kalian chat aja selamat siang, selamat sore ya. Kalian pilih aja, ada 3 menu yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada administrasi, informasi, dan pengaduan. Kalau mau buat online bisa di administrasi, terus pendaftaran baru, siapin kakak KTP, buku rekening ya. Gitu, gampang banget kan, gampang banget. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah follow kita ya. Oke lanjut, mana nih, ada Kak Rudi. Mana pertanyaannya Kak Rudi ya, ini ya. Gimana sih teman-teman, aku mau pindah komentar kok bisa. Oke Kak, kalau buat BPJS Kak Koy udah nih Kak, kalau buat BPJS tapi mulai pembuatan tidak dibayar, apakah tetap masuk tagihan? Wah
Ya, jadi untuk Kak Koy ya, kalau memang dari awal itu udah buat BPJS Kesehatan terus nggak pernah dibayar sama sekali nih dulu ya, nggak pernah dibayar, itu nggak akan ada muncul tunggakan ya, sifatnya adalah VA-nya masih tertutup ya. Jadi tunggakan itu akan berjalan kalau kakak udah bayar iuran pertama, iuran BPJS pertama. Kalau udah dibayarkan berarti udah resmi nih jadi peserta JKN, dan itu iurannya wajib dibayarkan setiap bulan. Kalau kakak mulai pembuatan tidak pernah dibayarkan sama sekali, tidak akan ada tunggakan. Tapi saat pengaktifan kembali menunggu lagi 14 hari dan seterusnya. Kalau nggak dibayarkan lagi ya menunggu lagi 14 hari gitu. Dengan masa tunggu 14 hari. Jadi nggak bisa dipakai tiba-tiba gitu. Kalau urgent tiba-tiba sakit atau butuh pelayanan rawat inap ya, mau pengaktifan kembali, aku dulu pernah nih buat tapi nggak dibayar, nggak dibayar nih yang pertamanya, ya udah alamat ya. jadi ini tunggu lagi 14 hari kayak gitu teman-teman. Oke, koneksinya bagus ya di sini daripada di bawah ya. Oke teman-teman, ini banyak nanya tapi belum ada yang follow ya. Ya Kak Nita nih udah follow nih Kak Nita nih. Kak, kalau BPJS PPU pindah mandiri udah 2 bulan gak ada tagihan, itu gimana Kak? Ya kalau untuk PPU pindah mandiri itu 2 bulan yang lalu nonaktif ya, mau pindah mandiri gak ada tagihan, gak ada Kak, gak ada tagihan. Tapi kakak pilih yang tunggu 14 hari, nanti gak ada tagihan gitu ya. Oke lanjut, KA lagi nih. Kak, kalau aktifin BPJS yang off dari pabrik jadi mandiri itu ada mana nih? Ya ampun, lampu ini sangat oke gini. Oke, ntar teman-teman mana sih nggak bisa. Sorry, lampunya nih keganggu. Kak, kalau aktifin BPJS yang off dari pabrik jadi mandiri itu ada tunggakan tagihan nggak? Terus bisa pindah vaskes nggak ya? Jadi kalau off ya itu sama tadi ya, kayak yang tadi ya, udah resign misalnya, udah resign 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu mau ke mandiri, pindah mandiri, bisa pindah mandiri aja. Terus pilih yang tunggu 14 hari ya. Dengan tunggu 14 hari nanti tidak ada tagihan ya, tidak akan ada tunggakan iuran yang sebelumnya nonaktif itu. Terus kakak bisa pindah vaskes, bisa juga ya. Jadi perpindahan vaskes itu bisa dipindahkan minimal 3 bulan dari vaskes sebelumnya gitu teman-teman. Aku kurang di 5 menit ya, aku udah end live-nya. Jadi buat teman-teman di sini yang belum dijawab pertanyaannya, ayo langsung komen lagi aja, follow aku biar cepet dijawab, ataupun bisa komen di video aku, nanti aku buatin video dan tenang aja, kita akan ada jadwal live minggu ini di besok. Jadi di follow aku aja, jangan sampai ketinggalan, karena kalau kalian yang masuk pertama-tama itu pasti aku jawabin, karena kan masih sepi ya teman-teman ya, pasti dijawab, makanya di follow ya, karena besok aku bakalan live lagi kayak gitu. Udah pindah sejak bulan 11, baru 2 bulan ini nggak ada tagihan, gimana dong? Oh nggak ada tagihan. Nah ini nih Kak, kalau nggak ada tagihan berarti VA-nya yang tunggu 14 hari itu ketutup mungkin ya. Ya bisa dicek aja di WA Pandawa nih, di pengaktifan kembali VA ya, atau bisa cek tagihan di mobil JKN, itu bisa ya Kak Nita, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi bentar aku foto ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman di sini yang butuh pertanyaan lagi, nantinya bisa join di live aku berikutnya ya, bisa di live aku berikutnya, ataupun komentar di video-video yang aku buat. Jadi mohon maaf jika ada
kurang ataupun salah ya dalam penyampaiannya, tapi insya Allah udah bener kok yang aku sampaikan ya teman-teman. Teman-teman kalau memang ada pertanyaan lagi bisa langsung follow kita ya untuk live selanjutnya dan ada notifikasinya kayak gitu. Jadi sampai jumpa di live berikutnya. Dadah.